Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You shouted out, but I could hear a word you say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai carpal tunnel syndrome atau biasa disebut dengan CTS. Nah, teman-teman tahu nggak sih CTS itu apa? Let's we study. Apa sih? Carpal tunnel syndrome adalah entrapment neuropati yang terjadi akibat adanya penekanan nervus medianus pada saat melalui terowongan karpal di pergelangan tangan, tepatnya di bawah flexor retinaculum. Menurut Rambe pada tahun 2004. Flexor retinaculum sendiri itu apa sih? Yaitu transverse carpal ligament dan palmar carpal ligament. Kayak di samping ini ya, nanti kita tunjukin. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari CTS, kita akan beralih untuk membahas patofisiologi dari carpal tunnel syndrome sendiri. CTS pada umumnya terjadi secara kronis dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama yaitu faktor mekanik, yang kedua yaitu faktor vaskuler. Faktor mekanik berupa gerakan berulang dengan kontraksi yang kuat, menimbulkan pembengkakan sarung tendon dalam terowongan karpal yang kemudian menekan pada nerve medianus. Sedangkan faktor vaskuler berupa tekanan yang kuat, lama, dan berulang-ulang yang akan menyebabkan peninggian tekanan intravaskuler sehingga aliran darah melambat dan merusak endotel menyebabkan nyeri lokal. Setelah kita mengetahui pengertian serta patofisiologi dari CTS, kita akan masuk pada asesmen fisioterapi untuk mendiagnosa carpal tunnel syndrome. Pada langkah pertama, kita akan mendapatkan informasi pada pasien di history taking. Apakah karena faktor mekanik, vaskuler, trauma, dan lain sebagainya. Yang kemudian juga menanyakan mengenai keluhan utama serta onset yang terjadi pada pergelangan tangan yang bermasalah. Tanda dan gejala dari CTS sendiri yaitu mati rasa, kesemutan, dan nyeri pada tangan. Rasa seperti tersengat listrik pada ibu jari, telunjuk, dan jari tengah menurut Mujianto pada tahun 2013. Setelah kita asesmen dari history taking, kita akan melanjutkan ke langkah kedua yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik dan spesifik. Pemeriksaan fisik sendiri terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu inspeksi statis dan dinamis. Inspeksi statis kita akan mengetahui adanya tanda-tanda inflamasi, sedangkan dinamis kita mengetahui adanya nyeri saat bergerak. Kemudian pada palpasi kita akan memberikan tekanan apakah ada nyeri tekan pada ibu jari dan pergelangan tangan atau bagian yang disyarafi oleh nerve medianus. Kemudian yang terakhir yaitu gerak dasar pada pergelangan tangan untuk mengukur LGS, adakah keterbatasan atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, kita lanjut dengan pemeriksaan spesifik, yaitu ada 3 cara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang kita rujuk dari guideline JOSPT, yaitu yang pertama 2-point discrimination test yang memiliki rujukan strong evidence, yaitu caranya dengan pada telapak tangan yang terindikasi CTS kita melakukan tes memberikan tekanan tekanan dengan alat atau jarum dan lain-lain, yaitu di daerah persyarafan nerve medianus. Nah, positive findingnya biasanya pada ujung-ujung jari itu semakin tidak terasa adanya penekanan, yaitu dengan 2-point discrimination. Kemudian yang kedua yaitu
yang kedua yaitu Palen test yang memiliki moderate evidence yaitu 80% sensitivity dengan cara manuver dua telapak tangan, kemudian fleksi 90 derajat dan kita diamkan sampai 60 detik. Nah, setelah itu akan positif findingnya akan terasa tanda dan gejala CTS yang telah kita sebutkan tadi seperti mati rasa, kesemutan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada flick sign yang memiliki 93% sensitivity, yaitu dengan cara mengibas-ngibaskan telapak tangan yang biasanya dilakukan saat pasien merasakan kita mengetahui asesmen. Setelah kita melakukan asesmen pada CTS, kemudian kita membandingkan dengan diagnosa banding pada CTS, yaitu yang pertama cervical radiculopathy, pronator teres syndrome, thoracic outlet syndrome, dan de Quervain syndrome menurut Lailia N pada tahun 2010. Setelah kita mengetahui diagnosa yang merujuk pada CTS, kita akan beranjak untuk merancang program treatment serta edukasi dan home program pada pasien dalam American Academy of Family Physician ada 2 treatment yang direkomendasikan dengan rating good evidence sampai moderate. Yang pertama yaitu injeksi kortikosteroid lokal yang lebih efektif jika diberikan pada pasien 1 bulan lebih dengan kondisi ringan sampai sedang. Kemudian yang kedua itu splinting atau pemberian brush pada pergelangan tangan sampai telapak tangan. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian treatment menggunakan US atau ultrasound yang mempunyai beberapa efek. Yang pertama yaitu efek mekanik. Efek mekanik yang menyebabkan mikromasas yang memberikan perubahan volume dari sel-sel tubuh, perubahan permeabilitas dari membran sel dan membran jaringan, dan mempermudah proses metabolisme. Kemudian yaitu ada efek thermal yang memberikan efek meningkatkan sirkulasi darah atau vasodilatasi, relaksasi otot, dan lain sebagainya. Kita menentukan treatment. Yang kedua yaitu edukasi kepada pasien, yaitu yang pertama, pasien diminta untuk mengompres dengan air hangat pada kedua telapak tangan atau pada telapak tangan yang mengalami gangguan CTS sekitar 10 menit. Yang kedua, menggerakkan kedua pergelangan tangan hingga batas nyeri secara aktif dengan tujuan memperlancar peredaran darah. Meminimalisir pengangkatan beban berat yang menimbulkan nyeri pada pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir yaitu ada home program, yaitu pasien dapat melakukan stretching pada otot-otot di sekitar pergelangan tangan. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan penjelasan mengenai CTS pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum.